Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karina Rohadatul Ais di Studio Man 2 Jember di podcast Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Wah, tentunya kalau sudah di podcast Origami ini, kita tidak pernah kehabisan bintang tamu yang spesial-spesial. Terutama hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya masyarakat Jember tahu beliau ini siapa. Nah, beliau merupakan orang nomor 1 di Jember dan merupakan bapaknya masyarakat Jember. Teman-teman pasti tahu kan siapa beliau? Yuk langsung saja kita sapa Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, STIPU. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karina. Luar biasa, ini bahagia sekali bisa jumpa Mbak Karina. Alhamdulillah saya juga bahagia bisa berjumpa dengan Bapak. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Karina. Puasanya masih lancar ya Pak? Insya Allah hari yang ke-10 sekarang ya? Iya. Hari ke-10 ya, insya Allah. Di bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Tapi saya lihat Bapak ini masih fresh dan bugar nih Pak. Padahal kalau dilihat jadwalnya pasti jadwalnya Bapak ini padat sekali ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu apa nih rahasia agar tetap terlihat fresh dan bugar saat bulan Ramadan? Begini, jadi terlihat fresh dan bugar itu bukan hanya di bulan Ramadan, bulan apa aja kita harus fresh dan bugar. Saya nggak makan apa-apa loh, nggak makan vitamin apa ya, suplemen saya nggak. Cuman prinsipnya saya itu sederhana. Saya cuman punya hobi dua, di kebetulan kan ngomong ya. Hobi dua, hobi saya itu kerja sama makan. Dua, lainnya nggak punya hobi lainnya. Lainnya makan sama kerja. Terus kalau kerja saya senang, mau sampai, jadi kalau Ramadan ini saya itu tidur itu setelah sholat subuh sampai jam 7, 2 jam. Setelah itu udah terus kegiatan sampai subuh lagi. Terus tidurnya 2 jam saja. Dan itu untuk bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, kegiatan kami selesai jam 1, setengah 1 pagi. Itu sampai subuh kami bangun sudah sekitar 3 jam setengah kita tidur. Nah, kenapa kami masih terus bugar semangat? Karena kami tidak terlalu memikirkan sesuatu. Karena saya mempunyai prinsip begini. Kita kan disuruh bekerja keras ya sama Gusti Allah. Dan kita disuruh kaya. Kan orang Islam harus kaya. Harus disuruh kaya. Gitu, disuruh kerja. Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tapi kita suruh berdoa seolah-olah besok mati. Nah, suruh kerja seolah-olah itu kerja keras ini, jangan pernah mengharapkan satu hasil. Maksimalkan aja ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau sudah bekerja maksimal, sudah lepaskan. Habis itu doa. Hasil tidak itu proyeknya Gusti Allah. Proyeknya Gusti Allah. Sudah pasrahkan, lepas saja. Maksimalkan Anda bisa apa, Mbak Karina, ya adik-adik semua, apa yang bisa lakukan semua maksimal. Jangan Pak, aku sukanya ini, kalau nggak ini nggak bisa. Jangan menentukan, terus saja berikhtiar, maksimal tapi ikhtiarnya. Nah kalau sudah setelah itu lepas. Nah kalau sudah seperti itu Mbak Karina, insya Allah apa yang menjadi beban apapun itu kecil nilainya. Apapun sudah. Ya kerjaan kayak di Jember seperti ini, kami sudah biasa melakukan kerja seperti ini. Ini bukan beban menurut saya. Malah saya senang, malah asik gitu saja. Ya, berarti ikhtiar lalu pasrahkan semuanya kepada Allah sudah ya Pak ya. Ngomong-ngomong nih Pak, apa Bapak baru pertama kali datang ke Mandua Jember Pak? Kalau datang ke Mandua selama jadi bupati baru sekarang. Dulu saya pernah ke Mandua, namanya bukan MAN, namanya PGA. Oh, sudah lama sekali. Sudah lama sekali saya datang ke sini. Saat itu saya masih sekolah STM dan saya main bola di tengah ini, di lapangan ini. Itu saya main bola di depan ini. Pada saat itu, ya tahun 70-an ya. Tahun 70-an. Saya sudah kemari Mbak Karina. Setelah itu baru saya sekarang ke sini, saya ngelihat ini keren banget ini Mandua ini. Ya. Luar biasa. Sudah ya. Banyak perubahan ya Pak ya. Sangat. Ya. Jadi gini, Mandua ini harapan saya justru lebih banyak lagi. Tadi ditawari podcast di Mandua. Seneng saya. Kenapa? Anak-anak kita siapapun ya, anak-anak SLTA ya, sekolah lanjutan atas ini, MAN maupun SMA, SMK, semua apapun itu,
Harus ada kegiatan-kegiatan real ini. Ini disaksikan oleh Bapak Kepala Sekolah sama ibu-ibu guru semuanya. Harus ada kegiatan-kegiatan real anak untuk merdeka belajar. Ini bagian dari merdeka belajar, ya. Terus untuk merdeka mengajar untuk Bapak Ibu guru. Ini program pemerintah ini. Dan ini memang benar, Mbak Karina. Kalau dibiasakan langsung komunikasi sebenarnya, ya dialog seperti ini jangan dilihat podcast pembawa acara, bukan ke sana. Tapi speak, diskusi, tambahan wawasan itu terbuka, gitu. Makanya kegiatan seperti ini wajib hukumnya itu, dan kalau bisa porsinya lebih banyak gitu. Saya malah menganjurkan kepada sekolah SD SMP yang tanggung jawab saya itu untuk kegiatan ekstrakurikulernya lebih banyak di luar, supaya ada ide-ide kreatif. Ada ide kreatif, passion itu keluar dari mulai anak-anak. Passionnya, bukan Pak saya senangannya menjahit, berarti saya menjahit nasibnya sudah. Enggak juga. Dicari passionnya itu, karena passion itu yang menentukan Gusti Allah, sesuai dengan rezekinya nanti. Kita harus suruh cari. Pak saya ini ahli, saya ini insinyur, kan Pak saya kan insinyur sipil ya, berarti saya tukang bangun. Enggak juga, saya jual baju kok. Kan enggak jual baju kan gitu, lakuan bajunya daripada tukang bangunnya. Nah kalau gitu sekarang passionnya apa? Sekolah untuk apa? Ya untuk mengembangkan ini, untuk develop pikiran kita gitu Mbak. Ya seperti ini bagus Mbak. Alhamdulillah Mandua Jember sudah memiliki acara seperti ini, program-program seperti ini. Nah Pak, gini Pak, saya ingin curhat sedikit tentang problematika yang sering terjadi di siswa-siswi Mandua Jember Pak. Tapi sepertinya ini tidak hanya di Mandua Jember saja, mungkin kebanyakan remaja mereka itu seringkali overthinking sama masa depannya Pak. Mereka ragu kalau mereka bisa sukses di masa depan. Nah menurut Bapak, apa sih motivasi yang bisa diberikan kepada siswa-siswi agar mereka itu yakin Pak kalau di masa depan mereka bisa sukses dan bisa menjadi leader? Ya, jadi gini, seperti tadi saya ulang kembali, kalau yang di masa overthinking tadi ada satu worry, satu keraguan-raguan, itu akan dialami semua pemuda di dunia ini, siapapun. Untuk mengikis itu, konsepnya sederhana, banyaknya berlatih, banyaknya berinteraksi. Sekarang di MAN ini, sekarang ambil pelajaran apa yang Mbak Karina suka? Ekonomi tentang apa? Saya lebih suka tentang seperti pajak atau pembangunan ekonomi gitu. Pembangunan ekonomi, bisa ngeterapkan di lapangannya? Kalau pakai rumus-rumusnya tidak. Itu di kelas. Iya. Kalau di lapangan? Sekarang ilmu yang disukai Mbak Karina ekonomi tadi, di depan nih ada orang jual kaki lima nih. Kira-kira bisa nggak ilmunya itu diterapin di situ? Bisa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan Mbak Karina. Jadi kegiatan praktek langsung ya, kegiatan langsung bertemu dengan komunitinya tentang ekonomi itu wajib dilakukan dengan pelajaran yang Mbak Karina suka. Sekarang Mbak Karina suka ekonomi. Kalau hanya belajar dapat A plus itu biasa. Mbak Karina bukan belajar ekonomi untuk menghafal, untuk diterapkan nanti. Untuk diterapkan dan manfaat kalau seandainya Mbak Karina menjual sebagai bisnis atau memberikan pelajaran pada orang-orang yang PKL kerja ini pedagang kaki lima ya. Para orang pejuang lapak, pedagang lapak itu bagaimana mengelola, memanage dagangannya dengan baik. Bagaimana menghitung pajaknya. Bagaimana pajak pribadi bagaimana ngeterapkan ke masyarakat. Jadi pada saat sekolah sekarang ini harus ada menyisihkan waktu. Ya, ini jawabannya. Menyisihkan waktu untuk belajar di luar. Berinteraksi dengan orang dicocokkan dengan pelajaran yang didapat itu, Mbak. Kalau enggak, hanya di kelas saja, nanti begitu keluar, mau sekolah, mau kuliah di mana, atau mau belajar, mau kerja, itu akan menjadi problem. Karena memang belum tahu ini apa jawabannya nanti, harus belajar lagi. Latihannya dari sekarang. Gitu Mbak. Terima kasih Pak atas motivasinya yang sangat bermanfaat ini. Insya Allah semua yang menonton ini dapat menerapkannya ke kehidupannya sehari-hari. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Hendy yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di sini. Nah, baik teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hendy, kalau kita harus menyisihkan waktu untuk belajar di luar agar kita dapat lebih mendapatkan pengetahuan agar tidak kaget ya Pak ya saat di lapangan itu nanti kerjanya gimana.
Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa saksikan semua episode podcast Origami hanya di Mandua Jember Channel. Saya, Karina Rahadatul Ais, izin pamit undur diri. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat menjadi motivasi bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.